10 detik lagi, kita akan saksikan talk show fenomenal dalam sejarah. 4, 3, 2, 1. Dari iNews Center Jakarta, kami persembahkan acara fenomenal Hotman Paris Show. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Halo, selamat malam Pak Bos. Ini ada apa nih kok merah? Gak apa-apa, merah itu kan warnanya artinya berani. Pak Bos, Ya. ngomong-ngomong nih, aku tuh kan ketemu teman-teman aku tiap hari, mereka itu selalu penasaran sama Pak Bos. Penonton-penonton juga selalu penasaran. Kita semua di Indonesia tahu kalau Pak Bos itu salah satu pengacara terbaik yang kita punya gitu. Tapi di balik itu, pemirsa nggak banyak yang tahu dulu ceritanya Hotman Paris Hutapea itu seperti apa ya. Kan nggak serta-merta langsung terkenal, nggak serta-merta langsung jadi pengacara sukses. Itu ceritanya kayak gimana gitu. Boleh nggak sih kalau kita ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu tamunya belum datang? Aduh, si cantik ini kalau minta kredit card ingat dia kok dari dulu nggak nanya. Oh begini, saya itu masuk fakultas hukum Ya. karena buangan. Hah? Semula waktu kita SMA, Ya. kita yakin yang bakal kaya itu adalah insinyur, Senior. dokter gitu loh. Ah. Cuma saya ini kan dari daerah, mau testing ke ITB nggak keterima. Akhirnya terbuanglah di Fakultas Hukum Parahyangan. Yang waktu itu naik kapal dari Tapanuli ya? Naik kapal laut dari Tapanuli mau diturunin jam 2 subuh di Tanjung Priok. Oke. Ya, cuma kapten kapalnya pintar. Waktu itu ada om saya jemput di Tanjung Priok, dijemput jam 8 pagi, dibawa ke daerah Kebayoran. Oke. Saya masih ingat waktu itu om saya ini kasih tahu ke saya, inilah gedung Sarinah katanya itu yang, inilah Hotel Indonesia. Itu saya nggak pernah ingat, nggak pernah lupa itu kata-kata. Kenapa? Karena 25 tahun kemudian di depan Sarinah itu sama Hotel Indonesia, parkirlah Lamborghini sama Ferrarinya Hotman Paris. Jadi saya nggak pernah lupa itu. Nah oke, Ya. jadi 25 tahun setelah Pak Bos ditolak oleh ITB. Benar. Jadi seorang pengacara sukses, Lamborghini-nya parkir di depan gedung Sarinah dan juga di depan Hotel Indonesia. Benar. Tapi yang orang-orang nggak tahu, waktu itu aku pernah baca berita katanya Pak Bos itu pernah sampai minum obat anti serangga. Obat Jadi pengusir gini, serangga. Itu saya- ceritanya gimana sih? Begitu saya masuk Fakultas Hukum Parahyangan, saya sadar saya berbakat. Saya lulus terbaik. Waktu itu dosen saya, Profesor Subekti, yang nulis KUH Perdata, sering kasih hadiah sama Retno Ulan. Saya lulus cuma 3,5 tahun, dan umur saya belum genap 21 tahun. Wow. Waktu itu tiba-tiba Profesor Subekti manggil saya. Katanya mau dikirim ke Bank Indonesia, mewakili Parahyangan, Fakultas Hukum Parahyangan, kerja di sana, tanpa testing. Nah itu bergengsi dong masuk Bank Indonesia tanpa tes. Kenapa harus minum obat serangga? Itu kenapa waktu itu? Sesudah saya masuk Bank Indonesia, sayalah mulai dilema. Saya melihat terus-terusan, sudah 20 tahun kerja, kok masih pakai kijang gitu loh. Oke. Terus tinggalnya di mana? Di BTN. Jadi nanti 20 tahun masa depan gua kayak gini gitu kan. Oke. Terus belum lagi, kita pendidikan waktu itu hitung dagang. Oh, Neraca yang saya paling benci. oke. Ya? Oke. Teman saya itu akuntan-akuntan top dari universitas. Saya sarjana hukum yang tidak tahu di mana debit kredit. Oke. Sampai waktu pendidikan di Bank Indonesia, karena saya nggak mau nilai saya 0, karena saya nggak ngerti neraca. Malamnya dosennya gua temuin ke rumahnya, gua sogok. Akhirnya nilai gua 9, padahal gua nggak tahu debit kredit, gua nggak tahu di mana. Oke. Saking karena gua benci. Iya. Disitulah pelan-pelan mental itu rusak. Oke. Mulailah, itulah orang depresi begitu. Oke. Pelan-pelan. Akhirnya saya ambil Obat serangga. Pas serangga di rumah saya di Sunter Hijau. Pas saya mau minum, tiba-tiba dari pintu yang terbuka kedengaran suara ketawa-ketawa tukang beca di jalan depan rumah.
Terus? Saya sadar, hah? Dia tukang beca bisa ketawa. Saya kerja di Central Bank, Bank Indonesia. Kenapa saya harus Bunuh diri. bunuh diri? Itulah titik. Setiap saya lihat beca itu saya nggak bisa lupa. Saya lempar, mulai mikir gimana strategi. Harus keluar dari Bank Indonesia. Ya kan? Waktu akhirnya saya dipanggil lah oleh Gubernur Bank Indonesia. Cuma agar saya nggak usah bayar biaya pendidikan, waktu ditanya begitu Dewan Direksi udah manggil, namanya siapa katanya. Saya gayanya kayak Mr. Bean. Pas ditanya nama saya, hah? Gitu kan? Ini udah sarapnya orang nih katanya. Gue dikasih cuti. Oke. Begitu saya cuti, langsung saya ketik masuklah di kantor pengacara terbesar Makarim Taira, yang pendiri Makarim, yang anaknya pendiri Gojek. Nadiem Makarim. Itulah awal hidup saya. Saya langsung di bawah bekerja untuk 10 pengacara bule sama 30 pengacara senior. 10 tahun saya jadi anak buahnya berbagai orang bule. Terus habis itu saya dikirim ke Australia, bekerja di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang, yang seperti yang di film-film itu loh, yang pakai wig-wig itu. Ya. Kalau Anda ke Australia tahun 87, saya akan lihat saya dorong dia punya buku di George Street di Sydney. Pasti kau nggak kenal waktu itu kan, saya belum kaya waktu itu kan. Nah, akhirnya saya kembali dari Australia. Ya. Kembali dari Australia tahun 89, sudah langsung di parkiran rumah dikasih Mercedes-Benz terbaru. Wow. Jadi 10 tahun saya jadi anak buahnya orang bule. Sesudah saya pulang jadi pimpinan mereka. Wow. Jadi Hunted become hunter gitu. Oke, jadi cerita-cerita itu tadilah yang membangun sosok seorang Hotman Paris. Benar. Nah, berarti sudah berapa tahun nih Pak Bos? Saya sudah praktek hukum ya, hitung aja dari tahun 82 sampai sekarang. Dari tahun? Umur masih muda, tapi praktek udah 35 tahun. 35 tahun? Iya. Wow. Oke. Selama 35 tahun, Ya. sampai sekarang tahun 2018, saya percaya pasti banyak banget klien-kliennya Pak Bos itu bayarnya udah gak kehitung jumlahnya. Benar. Pasti udah banyak banget. Tapi yang pengen saya tanyakan adalah bayaran yang paling mahal, Oke. yang paling menyentuh. Tapi bukan mahal dalam bentuk materi ya. Pada saat saya membela pembunuhan Angelin di Bali, di mana saya membela pemuda Sumba, si Agus, yang benar-benar sangat miskin. Dia datang dari Sumba, dia dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap si Angelin yang umur 7 tahun. Waktu saya berhasil membela dia, dan pada saat diputus bahwa bukan dia pembunuhnya, dia di depan hakim, saya masih pakai jubah, mungkin nanti bisa lihat, dia mencium kaki saya. Saya rasa kemanusiaan saya sampai sekarang itu saya nggak bisa lupa. Kenapa? Itu bisa saya rasakan sampai sekarang. Uang saya di bank saya nggak bisa rasakan. Kalau itu saya bisa rasakan. Ya. Wow. Ya. Lu jangan suruh gua nangis dong. Enggak, aku nggak suruh nangis. Oh, so sweet banget sih Pak Bos. Tapi memang